Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat pagi saudara, selamat berakhir pekan. Dengarkanlah firman Tuhan pada pagi hari ini yang menuntut kita melakukan semua aktivitas kita, yaitu dari Ibrani pasal 2 ayat 15. Tapi saya akan membacakannya mulai dari ayat 14 sampai dengan 18, demikian firman Tuhan. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, pertanyaan besar yang sering ditanyakan oleh orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, termasuk di dalamnya adalah orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Yunani, adalah mengapa Yesus harus menjadi manusia? Mengapa Yesus harus menderita? Mengapa Yesus harus mati di kayu salib untuk menyelamatkan manusia yang berdosa? Bukankah dia Tuhan dan berkuasa atas segala sesuatu? Dan bukankah dia punya kuasa untuk melakukan segala sesuatu tanpa harus ikut menderita? Maka karena itulah Rasul Paulus mengatakan di dalam 1 Korintus 1 ayat 19 itu, bahwa berita tentang salib adalah kebodohan bagi mereka yang tidak percaya. Tetapi kekuatan Allah menyelamatkan kita orang percaya. Bagi orang Yahudi itu sebuah penghujatan kepada Tuhan. Bagaimana mungkin seorang Allah mati dan disalibkan? Bagi orang-orang Yunani itu adalah kebodohan dan olok-olok. Bagaimana seorang dewa kalah di tangan oleh manusia? Bukankah seharusnya dewa itu adalah maha pencipta, maha kuasa, dan melebihi semua kekuatan yang ada di dunia? Bukankah kekuatannya supranatural? Saudaraku yang terkasih, dengan pemahaman yang demikian, maka sebagian orang menganggap bahwa Yesus itu hanya nabi yang biasa. Sebagian orang menganggap bahwa Yesus itu di bawah malaikat. Tetapi hari ini yang menuliskan surat Ibrani mengatakan bahwa Yesus seketika bisa lebih rendah daripada malaikat, tetapi sesungguhnya dia adalah Tuhan dari semua alam ciptaan. Dia harus menjadi manusia supaya dia dapat merasakan penderitaan manusia itu. Dia ikut menderita dan kemudian dia ikut mati, supaya bahkan kematian itu juga dapat dikalahkan di dalam kematiannya dan kebangkitannya. Maka dengan demikian sempurnalah dia sebagai Tuhan yang menyelamatkan umat manusia. Sebab pimpinan agama yang mana, nabi agama yang mana yang merasakan perasaan dan ikut menderita seperti umat manusia yang harus ditebusnya selain daripada Yesus Kristus? Hanya Tuhan kita, Tuhan yang ikut menderita. Tuhan agama yang lain hanya memberikan komando dan dia di tempat yang tidak terjangkau. Tapi Tuhan kita di dalam Yesus Kristus datang dari tahta yang tertinggi, merendahkan diri dan mengambil seorang hamba, rupa seorang hamba, menjadi manusia dan mati dikuburkan. Tetapi kuasa maut tidak berkuasa atas dia, karena dia bangkit dan naik lagi ke surga, menyediakan tempat bagi kita. Nabi agama mana yang sudah mati tetapi kemudian bangkit hidup dan naik ke surga? Selain daripada Yesus Kristus, hanya Yesus satu-satunya. Maka maut dan dosa tidak berkuasa atas dia. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita memuliakan Tuhan dan percaya senantiasa bahwa hanya Yesus satu-satunya jalan menuju kepada kehidupan yang kekal. Dengan demikian kita akan senantiasa dibebaskan, dan dengan demikian kita kemudian tidak akan takut lagi akan maut. Dikatakan di ayat 15 itu, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam penghambaan
oleh karena takutnya kepada maut. Bila Tuhan Yesus sudah mengalahkan kematian, itulah hamba yang memperhamba kita selama ini. Ketakutan akan kematian membuat kita melakukan apapun caranya menghindari kematian tersebut. Tapi kuasa Tuhan yang mengalahkan maut itu tentunya akan membebaskan kita dari rasa takut. Karena kita tahu kematian adalah jalan menuju kepada kehidupan yang kekal. Selamat beriman kepada Tuhan Yesus dan selamat menuju kehidupan yang kekal, melewati kematian di dalam kemenangan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa karena Tuhan telah mengalahkan maut, sehingga kami punya pengharapan yang baru akan hidup yang kekal. Maka mampukan kami menghadapi seluruh kehidupan ini dengan iman percaya, sehingga bahkan ketakutan akan kematian tidak lagi memperhamba kami. Lindungi, sertai dan berkati kami dalam semua aktivitas kami hingga Kristus datang kedua kali. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas, selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.